Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat semua ya. Ya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini menjadi lebih berkah dan lancar. Nah, untuk berdoa silahkan David sebagai ketua kelas memimpin teman-temannya. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa start. Baik, ibu akan mengabsen kalian. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Belum hadir, Mas. Kayaknya masih diantar mamanya, Bu. Telat ya. Iya, Bu. Besok-besok jangan telat lagi ya, kalian semua harus disiplin kita sebagai murid. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Jadi hari ini kita tanggal 22 mengenai limit ada yang lain? Ini yang pikirnya nggak bertanggung jawab ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar mengenai pengertian dan sifat-sifatnya. Ada yang masih ingat apa itu limit? Batasan, Bu. Ya, yang lain ada? Kita kan sudah belajar minggu lalu. Coba Rina, masih ingat Rina? Ada yang masih ingat? Aduh, ibu keluar semuanya jadi lupa ya. Saya ingat dari Bu batasan. Ya, betul Momot. Batasan atau lebih tepatnya suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari KD 354, 355 dan 356 yang mana berbunyi menentukan nilai limit fungsi dengan menggunakan metode substitusi, pemfaktoran dan perkalian sekawan. Nah, begitu juga dengan tujuan pembelajarannya agar kita dapat menentukan atau menyelesaikan permasalahan limit dengan menggunakan baik menggunakan metode substitusi, pemfaktoran dan perkalian sekawan. Nah, iya karena sedikit ya. Bukan KD, indikator. Ibu salah bilang indikator. Iya, indikator. Indikator ya, maaf. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa manfaat mempelajari limit dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? David? Lupa ya. Nurmi juga lupa. Jangan main HP Nurmi. Simak dong. Jadi manfaat mempelajari limit dalam kehidupan sehari-hari itu bisa untuk menghitung atau memperkirakan suatu fungsi permintaan atau penawaran di pasar, bisa juga untuk menentukan waktu peluruhan unsur-unsur di kimia dan masih banyak lainnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, namun pada hari ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar. Nah, untuk pengertiannya Ibu ulang sedikit lagi ya. Itu limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya jika x sama dengan a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati L. Nah, ini maksudnya adalah limit fungsi fx ini untuk x yang mendekati suatu batas tertentu yaitu batas a, tetapi x itu tidak pernah menyentuh a atau tidak menyentuh batas tersebut. Nah, jadi untuk menentukan limit fungsi aljabar itu langkah awal dalam menentukannya yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan a ke dalam fungsinya, ke dalam fungsi fx-nya. Nah, jika fa hasilnya terdefinisi, maka fa adalah nilai limit yang kita cari itu. Tetapi sebaliknya apabila fa itu tidak menghasilkan Apabila FA itu menghasilkan bentuk tak tentu seperti 0/0,
tak hingga, negatif tak hingga, atau tak hingga per tak hingga, maka perhitungan nilai tersebut dilakukan dengan cara pemfaktoran dan perkalian sekawan. Baik, kita lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yang pertama itu nilai limit fungsi berbentuk limit fx untuk x yang mendekati a. Nah, yang pertama itu ada metode substitusi. Coba Normi dibaca apa itu metode substitusi? Metode substitusi merupakan cara yang paling dasar untuk mencari nilai limit. Metode ini dilakukan dengan substitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx. Artinya nilai x sama dengan alfa. A disubstitusikan disubstitusi langsung ke dalam fx. Ya. Jadi substitusi itu adalah memasukkan nilai variabelnya ke dalam nilai yang diketahui pada limit itu ke dalam fungsinya. Untuk lebih memahami kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya, hitunglah limit 3x dikurang 5 di mana x-nya mendekati 3. Nah, jadi di sini variabel x-nya kita ganti dengan 3-nya. Jadi 3 kita gantikan atau kita substitusikan dengan 3 sehingga hasilnya berapa? 3 kali 3? 9. 9 dikurang 5? 4. Iya, jadi hasilnya adalah 4. Nah, yang kedua atau yang B-nya yaitu pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran silahkan dibaca Syakila. Yang duduk di belakang jangan sibuk ya dengan HP-nya. Dilihat, silakan Syakila. Metode pemfaktoran adalah cara mencari bilangan-bilangan atau ekspresi yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Artinya jika fx dan gx adalah fungsi polinom bernilai 0 untuk x sama dengan a, maka Baik, jadi pemfaktoran itu adalah kita mencari bilangan-bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu limit fx per gx untuk x mendekati a sama dengan limit x dikurang a dikali fx per x dikurang a dikali gx untuk x mendekati a sama dengan fa per ga. Nah, untuk lebih memahami kita lihat contoh di sini. Di sini sudah ada contoh limit x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 untuk x mendekati 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat di sini kita akan mencari faktor dari x dikurang 2 sama dengan 9. Nah, untuk faktornya yaitu kita dapatkan x dikurang 3 dikali dengan x ditambah 3 karena ini pemfaktoran. Kita akan mencari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan yang diberikan. Nah, Ibu tulis di sini ya. Biar kalian lebih paham. Permanen tuh. Limit. Besok-besok yang piket diisi dulu tanya ya. Yang tiket belum datang. X mendekati 2 X. Jadi di sini kita mencari dulu faktor dari x. Angka 2 dikurang 9. Lalu berapa faktornya? Di jawaban sudah ada, yaitu x dikurang 3 sama dikali. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya. Kenapa telat Habibul? Ke kantin. Apa nggak ada sarapan? Belum sarapan? Oh, nggak ada. Nah, silahkan duduk. Besok-besok yang telat lagi ya. Nah, kita lanjut. Kemudian nampak kalian semua ini? Nggak nampak. Nggak ada speaker lain dah. Tolong yang piket ambil. Yang piket siapa?
Ada Intan. Bisa lagi abrakadabra. Ada Perbanyak. ini untuk X ditambah 3. Ini pemfaktoran adalah bilangan yang kita cari sehingga menghasilkan kembali ke sini. Kita buktikan ya, untuk X kurang 3 X ditambah 3. Apakah kembali ke X kuadrat dikurang 9, X dikali X kuadrat, X dikali 3 3X, negatif 3 dikali X min 3X, Negatif 3X. kemudian Negatif 9. maka kita selesaikan. Ini X kuadrat positif 3X dikurang 3X 0. tidak perlu kita tulis lagi ya, berarti dikurang 9 kan kembali ke sini kan. Iya, Bu. Paham Rina? Nah, kembali ke sini. Jadi kita akan mencari suatu bilangan yang faktoran itu yang kembali lagi ke sini. Nah, karena di pembilang dan penyebutnya sama-sama punya X kurang 3, maka kita bagikan saja. X kurang 3 dibagi dengan X kurang 3 sama dengan 1. Sehingga satunya nggak perlu lagi kita tuliskan ya. Sehingga X ditambah 3. Langsung aja. Oke, lalu langsung saja kita substitusikan nilai X-nya berapa? 2. Langsung saja kita substitusikan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Paham kan anak ibu? Kalau X-nya nanti 4 masuk ibu kan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu metode perkalian sekawan. Coba baca Intan. Coba Intan. Silakan Intan. Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Metode perkalian sekawan adalah perkalian dengan akar sekawan dilakukan jika dalam pengertian limit fungsi aljabar ditentukan bentuk Temukan. bentuk akar. Dua bentuk akar dikatakan sekawan bila kedua bentuk akar dikalikan akan menjadi bilangan rasional. Iya, jadi perkalian sekawan ini apabila limitnya itu kita temukan bentuk akarnya, maka kita harus merasionalkan bentuk akarnya. Jadi di sini kita lihat contohnya, hitunglah limit untuk limit X kurang 7 per akar X dikurang akar 7 untuk X mendekati 7. Nah, jadi untuk penyelesaiannya ini seharusnya X menuju 7 ya, bukan 2. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita untuk akar di penyebutnya itu kita rasionalkan sehingga dia menjadi limit X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7 dikali dengan akar X ditambah akar 7 per akar X ditambah akar 7 untuk X mendekati 7 ya. Ini untuk X mendekati 7. Nah, selanjutnya kita kalikan. Lalu X dikurang 7 kita kalikan dengan akar X ditambah akar 7. Begitu juga dengan penyebutnya. Akar X dikali dengan akar X jadinya X. Kemudian negatif dikali dengan positif, negatif. Kemudian akar 7 dikali akar 7 menjadi 7. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kan ada juga yang sama, maka kita bagikan langsung. Sehingga hasilnya adalah satunya tidak perlu kita tulis lagi ya. Sehingga sisanya yaitu akar X ditambah dengan akar 7. Lalu kita substitusikan juga seperti tadi. Yaitu kita substitusikan X-nya dengan 7. Sehingga 7 ditambah akar 7 ditambah akar 7 sama dengan 2 akar 7. Dah paham semuanya? Paham. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai
project untuk kalian. Ibu akan membagikan LKPD ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa pasangan. Jadi untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa pasangan. Iya, dua-dua kan pasangan. Nah, Ibu akan membagikannya Intan dengan Ulfa, kemudian Rina dengan Mutia, Habibul dengan Normi, kemudian David, Putri, dan Syakila. Bertiga ya, nggak apa-apa ada orang ketiga. Heterogen dong, Ibu kan sudah membagikan. Oke. Silahkan dibentuk, silahkan duduk dengan pasangannya masing-masing. Silakan. Siapa sakit? Normi sakit. Ayo silakan dibawa ke UKS sebentar. Silakan temannya. Sakit apa Normi? Masih sanggup belajar? Sanggup belajar? Kalau nggak istirahat aja Normi. Berarti siapa tadi sama Normi? Habibul ya? Berarti Habibul sama Syakila, Putri sama David ya? Lagi masih sanggup? Enggak, Normi kan kuat instan. Silakan dibentuk, duduk dengan pasangannya masing-masing. Kenapa nggak 4 orang? Katanya 3-3. Kalau nanti kalau rame-rame kalian banyak yang nggak mengerjakan, hanya duduk yang mengerjakan satu orang. Nggak apa-apa Bu, biarin aja. Kalau misalnya kita langsung substitusi bisa Nilai limitnya. Nggak Bisa. perlu kita faktorkan. Yang kita faktorkan lagi kita langsung masukin aja nilai X-nya. Boleh Bu? Boleh juga, cuman mungkin untuk faktorannya mungkin tidak. Nggak boleh. Berarti semua sama aja. Itu kan jika dia tidak mudah, jika dia tidak bisa dibentuk. Ini kita lanjut dengan metode pemfaktoran. Itu kata tadi. Tapi kalian harus coba-coba Bu, satu-satu. Pertama kita substitusi, jika hasilnya tidak terdefinisi, misalnya kayak tadi 0 per 0, terus hasilnya negatif, tak hingga, kemudian tak hingga, jika berarti kan itu tidak terdefinisi, maka kita lanjutkan dengan metode pemfaktoran, gitu. Ya. Kalau juga nggak bisa, kalau ada bentuk akarnya baru metode kalian sekarang. Ibu akan membagikan. Sudah dibentuk. Itu jangan bicara bertiga ya. kita diskusi Bu. Bagikan kok. Misalnya nanti maju depan ya. Ini. Nah di sini sudah ada petunjuk soalnya. Coba dibaca petunjuk soalnya. Yang pertama, awali dan akhiri kegiatan pembelajaran LKPD dengan doa. Nah, sebelum kalian mulai mengerjakannya, berdoa terlebih dahulu, ya. Baca bismillah. Kemudian isilah titik atau jawaban pertanyaan bertahap untuk menemukan suatu hal yang baru. Nah, di belakangnya Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, kalian menjawabnya. Kemudian baca dengan teliti yang harus dikerjakan, kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu. Kerjakannya secara bersama-sama, jangan satu orang ya. Kemudian gunakan literatur dari buku maupun internet. Boleh diambil dari mana aja sumbernya. Boleh pakai HP Bu. Jangan pakai HP, kan nggak boleh bawa HP ke sekolah. Nanti pakai internet ya Bu bilang. Jika boleh. Oh, jika boleh. Silakan mengerjakannya. Iya betul, dua ini kan Kita buat semua coba. Nanti Ibu akan mengacak masing-masing pasangan suka-suka Ibu yang mana untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kalian harus mengerjakan semua. Karena Ibu akan mengacak siapa yang akan Ibu panggil ke depan. substitusi ini. Kenapa ibu ini banyak lagi ya? Ibu nggak tahu. Ini kenapa 4 Bu? Ini 2. Ini 4 ibu buat. 2.
Bu, saya mau tanya. Nggak bisa tuh Bu dimakan. Iya Bu, kami udah rahasia Bu ya. Iya, kawan-kawan yang lain.
Ini Ibu Acak ya yang majunya. Kelompok Putri yang belum kan? Ada udah? Ya udah nomor 3 sama Yudia nomor 3 nomor 1 aja. 4, 8, 16. Ini yang kerja cuma David. Ada apa ini? Ibu orang tua dari ibu dari London. Leleng. Ibu orang ini dari jalan. Udah silakan maju kelompok. Kelompok mana ya? Yang banyak kali ngomong. Ibu mau suruh kelompok itu. Nomor 1 sama 2 satu kelompok, nomor 3 satu kelompok. Ini 2 kelompok yang kayak Ibu panggil. Boleh enggak panggilnya? Kan Ibu acak. Untuk jawaban 1 dan 2-nya maju kelompok pasangan Ulfa sama Intan. Itu mudah 1 sama 2. Yang 3 silakan pasangan Rina dan Mutia. Tulis saja ini. Mudah itu. Nomor berapa kan Ibu? Rina nomor 3. Kamu yang tulis, kamu yang jelas. Iya, nanti Ibu acak. Ya, jelasin lah ya, Bu. Jadi semua harus belajar. Nanti pakai Ibu. Tadi Rina udah dipanggil sebelah kok dia. Iya, pasangan kalian. Pasangan berarti Kami nomor 3 kan, Bu? Putri, jangan banyak kali bercanda Putri. Ini Putri jelasin nomor 3 ya. Ada Bu yang jawabnya, Bu. Kayak mana kami tuh? Iya, nggak ada ya. Nanti gantian ya, Bu. Gantian. Kata orang kalau nggak bersiap papan tulis nanti buat. Itu permanen, sebuka. Ya, Bu, nggak Kamu boleh. telat nggak tahu. Kata orang dosa kalau nggak bersih, Bu, nanti dapat nintu. Itu spidol tuh Jawabannya kan biasa udah marah. ada tuh. Permanen nggak? Coba teh. gak ada cewek. Enggak ada tuh. Ada cewek. Tulisan saya nggak tahu Bu. Cantik juga.
Kelompok apa? Kelompok ini yang menjelaskan paling banyak ngomong Ibu suruh. Yang mau bocorin panoda Ibu juga Ibu suruh. Siapa yang mencuri bukan ngirim? Kalau apa kok selain ya Bu? Jelasin aja terus sekalian ya biar cepat siap. Kamu dah. Sini tinggal ngomong aja. Sedikit pun. Jelasin aja terus. Kami kalau Kan ada guru lain mau masuk. Nggak boleh curi jam orang lain. ibu nggak takut nanti kami ngadu ke rumah dia aja ibu tuh cepat kami belum paham. Paham kalau apa nggak paham. Udah. Apa Putri? Bocoknya ada apa? Iya ya. Orangnya ribut banget ibu. Masuk dari SMP. Sama SMP ya? Apa Habibul? Habibul jelasin ya. Nomor 3. Kelas ini bandel-bandel. Ya bu, katanya kalau bandel-bandel ada bu itu satu. Lain nggak ada. Jangan bicara, lihat temannya di depan menulis. Jangan bicara ya. Sudah jelasin aja terus. Itu negatif. Jelasin aja terus biar cepat nih. Biar semua selesai. Semut terus. Semut terus. Apa tulisan terus? Udah tolong dilihat. Udah. Coba teman-teman semuanya perhatikan ke depan. Perhatikan temannya. Nah, nggak apa-apa itu. Coba perhatikan LKPD-nya. Yang aktivitas 1, soalnya tentukan limit fungsi aljabar berikut dengan limit X mendekati 2, X
pangkat 3 tambah 2x kurang 5. Maka pertama kita substitusikan nilai x sama dengan 2. X sama dengan 2 ini kita dapatkan dari soal, yaitu limit x mendekati 2 ke fungsi yang sudah dikasih pada soal, yaitu limit x pangkat 3 tambah 2x kurang 5 dengan x mendekati 2. Maka langsung kita substitusikan nilai 2-nya kita gantikan nilai x dengan 2. Maka mendapatkan hasilnya 2 pangkat 3 8 tambah 2 kali 2 4 kurang 5. Maka hasilnya 7. Untuk yang nomor 2, soalnya tentukan limit fungsi aljabar berikut. Limit ini bacanya ini dulu tuh. Di sini terus untuk x Tentukan limit fungsi aljabar berikut. Limit x pangkat 2 ditambah 7x tambah 12 dibagi dengan 2x tambah 8 untuk x mendekati min 4. Maka caranya pertama kita faktorkan dulu nilai limit yang ada di soal. Maka kita faktorkan menjadi yang x pangkat 2 tambah 7x tambah 12 menjadi Perhatikan. x tambah Habibul 4 jangan sibuk main HP. dikali dengan x tambah 3. Kemudian yang di bawahnya yang penyebutnya juga kita faktorkan, 2x tambah 8 menjadi 2x dikali dengan x tambah 4. Maka hasilnya yang ini bisa dibagi, langsung kita coret. Sisanya limit x tambah 3 bagi 2 untuk x mendekati min 4. Maka hasilnya ialah min 4 tambah 3 dibagi 2. Maka hasil akhirnya, hasil yang paling sederhananya ialah min 1/2. Oke, baik. Kasih apresiasi dong untuk Ulfa. Oke, sekarang Nah, coba teman-teman perhatikan soal yang nomor 3 di Silakan AKBD-nya diperhatikan ya. teman-teman. Soalnya yaitu limit x menuju 3, x kuadrat dikurang x kurang 6 per 4 dikurang akar 5x ditambah 1. Nah, jadi di sini kita selesaikan dengan menggunakan metode perkalian sekawan. Nah, jadi ini prosesnya seperti ini. Lim x menuju 3, x kuadrat dikurang x kurang 6 per 4 dikurang akar 5x ditambah 1. Kita kalikan dengan sekawannya. Itu bukan kurang, tambah. Oh, tambah 1 gitu. Kemudian kita kalikan dengan sekawannya. Berarti dikali 4 tambah temu. 4 ditambah Itu kurang. Itu kurang. oh Ini betul. iya kurang kalau udah dikali ini kan di ini dia jadi tambah. Itu tambah. Tambah. Oh ya ya ya. Stop. Iya ya ya. 4 ditambah. Oh ya, kawan cik pengulangan. Makanya 4 ditambah akar 5x ditambah 1 per 4 ditambah akar 5x ditambah 1. Kemudian limit x menuju 3, x kuadrat dikurang x kurang 6. Ini kita kalikan. 4 ditambah akar 5x kurang 1. Nah, ini kita kalikan. 4 dikali 4 16. Kemudian akar 5x negatif akar 5x ditambah 1 dikali dengan akar 5x ditambah 1. Hasilnya 5x tambah 1. Kemudian ini kita faktorkan sehingga menjadi x dikurang 3 dikali x ditambah 2 dikalikan dengan 4 ditambah akar 5x ditambah 1 per akar 5x ditambah 15. Kemudian x dikurang 3 dikali x tambah 2 dikali 4 tambah akar 5x ditambah 1 per akar per negatif 5 dikali x kurang 3. Nah, ini yang sejenis boleh kita coret. Kemudian tinggal x ditambah 2 dikali 4 ditambah akar 5x tambah 1 per negatif 5. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya, yaitu tadi lim x menuju 3. Jadi kita substitusikan x-nya menjadi 3, sehingga 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah akar 5 dikali 3 ditambah 1 per 5.
3, 15 tambah 1, 16. Sehingga di sini yang menjadi angka 16 per negatif 5. Kemudian 5 dikali 4. Kemudian angka 16 yaitu 4. Kemudian per negatif 5. Sehingga 5, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 5 dikali 8 per negatif 5. Sehingga 5 dikali 8, 40. Dibagi dengan negatif 5, hasilnya yaitu negatif 8. Oke, Terima kasih. Siapa? Iya. Baik. Jadi untuk kesimpulan hari ini, ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan? Cara untuk menyelesaikan Usia mau tanya, apa? 16 kali 2x tambah 1 itu ada kurungnya nggak sih? Yang mana? Ada. Ada kurung, ada. Kita selesaikan punya dia. Biar kali dalam. Iya, ya. Di sini ada kurungnya. Cuma lupa mungkin ya. Silap sedikit. Tidak menjadi masalah. Berarti jadinya min 5x min 1 ya? Iya. Ya, karena dikalikan ke dalam kan. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar yang pertama dengan substitusi, yang kedua faktoran 3 perkalian sekawan. Oke, apa itu mensubstitusikan Syakila? Apa itu mensubstitusikan? Syakila, mana Syakila? Iya Bu. Dia buka konsep dulu. Ibu lihat Syakila nggak fokus sekali hari ini ya. Memasukkan nilai x ke fungsi Bu. Ya. Kalau misalnya pemfaktoran, David, apa David pemfaktoran? Kelompok belakang. Apa yang betulnya? Ada yang bisa memperbaiki dengan benar? Habibul, apa? Susah Bu kayaknya Bu. Susah. Pemfaktoran itu kita faktorkan itu hasilnya tak Baik. Yang terakhir adalah perkalian sekawan. Apa Rina? itu nggak tahu ya. Jadi kalau minus jadi tambah Bu. Ya, bukan kawannya, Bu. Kawan pengurangan jumlahan. Kalau dia di bawahnya penambahan, caranya pengurangan. Ya, baik. Berarti walaupun dengan bahasa sendiri tapi kalian sudah paham. Baik, jadi hari ini ya silakan dikumpul KPD-nya. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan indikator 354, 355 dan 356. Nah, ini kelompok 4. Kok nggak ada namanya ya? KD 35. Jadi ibu telah melihat hasil kerja kalian dan kelompok yang paling bagus yaitu kelompok yaitu pasangan dari Harina, Safiana dan Novia. Kemudian yang kedua Ulfa dan Intan. Dan yang ibu lihat ya, yang tidak siap mengerjakannya itu pasangan dari Normi dan Habibul. Tidak siap karena kalian banyak bicara. Ya. Kalian juga banyak bicaranya. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai limit fx untuk x-nya mendekati tak hingga. Oke. Jangan lupa belajar di rumah ya, biar nanti kita masuk minggu lalu sudah lancar, ya. Iya. Semoga kalian semakin semangat belajarnya ya.
Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, berhubung juga waktu yang telah habis, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.